Saya Marcelinus Naiki, Esfil, SPD, guru pada Lembaga Pendidikan SMAK Santa Maria Fatima Betul, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK STK Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 25 86 90 51 374. Saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk memenuhi syarat sebagai guru profesional. Selamat menyaksikan UKIN yang akan saya laksanakan. Siap. Memberikan salam. Selamat hari raya. Selamat hari juga. Apa kabar? Baik. Oke. Yang pertama, saya menyampaikan selamat datang di SMAK Santa Maria Fatima Betul. Apakah Anda suka cinta di sini? Apakah Anda senang di sini? Betul Anda senang? Kalau Anda senang, maka sudah pasti Romo juga senang. Selaku guru yang mengampu mata pelajaran keagamaan di sini, tentu Romo merasa gembira bahwa kamu boleh datang dan bergabung bersama keluarga besar SMAK Santa Maria Fatima Betul. Romo sendiri adalah salah satu guru di sini dan Romo sudah lama mengajar di sini. Sejak SMAK ini berdiri, Romo adalah salah satu perintis di sini. Karena itu sepanjang kamu di sini, kamu akan bertemu dengan Romo dan kita akan bertemu setiap dengan mata pelajaran kita. Dan tujuan dari mata pelajaran ini sebenarnya apa? Supaya kamu memiliki pengetahuan yang lengkap, yang utuh, yang membentuk kepribadian kamu, supaya kamu tidak sekedar menjadi orang Katolik buta, tapi kita menjadi orang Katolik yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Untuk itu kita memulai seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita di minggu pertama ini dengan bab pertama itu ialah sabda Allah dalam bahasa manusia. Kita akan mengawali seluruh rangkaian pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa dan bernyanyi. Kepada yang bertugas dipersilakan. Marilah kita semua menyiapkan hati dan badan kita untuk menghadap Tuhan hari ini. Sebelum kita berdoa, marilah kita kembali ke semuanya. Oh
sejak kecil. Siapa yang kasih tahu Grace bahwa ada satu buku namanya kitab suci? Luar biasa, kita tepuk tangan. Siapa yang waktu SD gurunya sudah ada kitab suci? Angkat tangan. Siapa yang waktu SD gurunya sudah ada kitab suci? Sudah kasih tahu bilang, "Woi, ini kitab suci yang ini." Siapa? Coba kamu punya kitab suci masing-masing angkat. Romo pun juga ada. Kita semua punya kitab suci. Sejak kapan kamu tahu bahwa kitab suci itu ada? Coba satu laki-laki coba bicara. Sejak kapan? Sejak masih SD. Kita berbicara teman. Berarti kitab suci kita ada dua bagian yang dibagi menurut penamaan. Yang satu kelompok disebut kitab suci perjanjian lama, yang kelompok satu disebut kitab suci perjanjian baru. Oke. Minggu ini Romo belajar mengajari kamu tentang sabda Allah dalam bahasa manusia. Kita belum bicara secara detail tentang kitab suci dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita masih bicara secara umum sebagai pengantar untuk kita tahu sendiri bagaimana kitab suci itu terbentuk, karena dia tertulis seperti ini melalui proses yang panjang. Di bagian bab 1 tentang sabda Allah dalam bahasa manusia, kamu perhatikan di sini. Sabda Allah dalam bahasa manusia. Hari ini kita akan melihat tentang bagaimana Allah menyatakan diri. Teks yang menjadi teks rujukan kita ialah 5 teks yang menjadi teks rujukan kita. Pertama, baca dulu teksnya, lalu temukan beberapa hal yang menjadi penting untuk kemudian kamu akan pahami sendiri. Baca teksnya dulu, lalu dengan bantuan pertanyaan yang saya sudah bagikan, tolong jawab. Kita punya waktu terbatas, dikerjakan sekarang. Pertanyaan penuntunnya, apa isi perikop yang telah dibacakan tersebut? Berikut nomor yang kedua, manakah pernyataan dalam perikop tersebut yang menunjukkan pernyataan diri Allah? Sebutkan ayatnya. Yang ketiga, apa makna dari pernyataan itu? Maknanya apa? Yang keempat, bagaimana Allah menyatakannya? Kerjakan soal-soal itu dalam lembar kerja yang saya sudah bagikan di tangan masing-masing. 1 menit lagi. Coba kita dengar siapa yang memilih perikop pertama untuk mempresentasikan hasil pencaharian. Kepada yang memilih perikop pertama, kita persilakan. Perkenalkan, nama saya Margarita Joshua, biasa dipanggil Eti. Di sini kami memilih perikop Keluaran. Di sini saya memilih perikop Keluaran bab 2 ayat 23 sampai bab 3 ayat 22. Pertanyaan pertama, apa isi perikop yang telah dibacakan tersebut? Perikop yang telah dibacakan adalah Musa diutus oleh Allah. Isinya tentang Musa diutus Allah. Ada yang sudah menyelesaikannya untuk perikop yang kedua? Yang mau presentasi kita persilakan di depan. Kalau tidak melalui apa? Sekiranya kami
pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Pertanyaan ketiga, apa makna pernyataan tersebut? Jadi makna dari perikop tersebut ialah kita percaya bahwa Allah selalu hadir di setiap perjalanan kita atau selalu ada bersama. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Allah menyatakan dirinya? Allah menyatakan dirinya lewat diri Yesus Kristus yang terjadi melalui hidup, ajaran, karya, serta kematian dan kebangkitan Yesus. Presentasi yang kamu sudah sampaikan, ini rangkuman yang Romo buat untuk kamu. Pertama, Keluaran bab 2 ayat 23 sampai dengan bab 3 ayat 22. Perikop ini berisi tentang Musa diutus oleh Allah. Tokoh Musa merupakan salah satu tokoh kunci dalam perjanjian lama. Dia yang memimpin Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Ini Musa punya peran sangat besar. Jadi Musa bukan sekedar orang biasa, tapi dia tokoh. Dan dia tokoh yang memang dipilih oleh Tuhan. Kalau kamu baca sejarah singkat tentang Musa, kita akan menemukan bahwa memang sejak lahir Musa sudah mengalami kekhususan. Mengalami pengalaman yang khusus. Dan memang karena Musa itu dipilih oleh Allah. Dialah yang kemudian membawa Israel keluar dari Mesir sebagai bangsa. Dia yang memimpin pasukan. Ini Musa punya visi. Musa sendiri ketika dia dipanggil, diutus oleh Allah, dia sementara mengembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya, imam dia. Dia mengembala. Jadi pekerjaan awalnya itu adalah gembala domba. Itu pekerjaan Musa, gembala. Jadi pekerjaan Musa itu gembala, jaga domba, jaga. Bukan tukang, bukan orang besar, tapi dia cuma penjaga. Lalu kisah Musa sangat pelik. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di gunung Horeb. Tuhan sendiri yang menampakkan diri, bukan Musa minta. Tuhan yang. Jadi di sini Allah memang berinisiatif, atau Allah sendiri yang memulai, bukan karena Musa, tapi Allah yang. Allah menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Semak duri itu menyala, tapi tidak dibakar. Menyala, tapi apinya tidak terbakar, tapi menyala. Kalau terbakar berarti habis tahu. Dia cuma menyala, tidak. Ketika Musa hendak memeriksa hal itu, berserulah Allah kepadanya di tengah-tengah semak itu. Musa. Dan Musa menjawab, "Ya." Kenapa Musa langsung mengenal bahwa itu Allah? Karena Allah panggil dia pun nama Musa. Kalau orang kenal kita, berarti itu orang memang dia tahu kita. Tiba-tiba orang panggil kita, berarti dia tahu. Tiba-tiba Grace, berarti saya kenal Grace. Tuh, saya kenal Grace. Vega, ini tiba-tiba Tuhan panggil, sebut
Musa, Musa. Dan Musa menjawab, iya aku. Firman Allah, janganlah datang dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini makin meyakinkan Musa. Bagaimana mungkin orang yang menyebut namaku berarti dia kenal saya? Sekarang berani dia kenal saya, tapi dia kenal saya punya nenek moyang. Dia sebut memang Abraham, Ishak dan Yakub. Dia sebut memang. Maka pernyataan tersebut maknanya untuk kita, Tuhan yang kekal dan tak terbatas sungguh hadir, dan Dia menunjukkan keputusan serta damai. Allah menyatakan dirinya lewat tanda alam, yaitu semak bumi yang menyala namun tidak terlupakan. Berikut perikop yang kedua. Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Perikop ini berisi tentang Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Ada guru dan kilat dan awan. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan akan turun ke atasnya dalam api. Allah berbicara tentang perannya dalam pembebasan dan dari perbudakan di Mesir, dan bagaimana Israel harus terus menguruskan diri. Jadi setelah Allah menyatakan diri, Dia menegaskan identitasnya, sekarang Dia mewajibkan Israel supaya terus menguruskan diri. Karena apa? Israel sudah dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, sekarang you harus menguruskan diri. Tidak ada lagi pilihan. Tuhan sendiri menampakkan diri lewat guru, kilat, bunyi sangkakala yang keras, asap yang menutup Gunung Sinai, api yang turun. Ini tanda-tanda bahwa Allah yang berinisiatif menyatakannya. Berikut perikop yang ketiga. Perikop ini berisi tentang Abraham dipanggil oleh Allah. Abraham diminta untuk tinggalkan daerahnya dan pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Abraham sendiri bingung. Bagaimana mungkin saya tinggalkan saya punya daerah yang aman, tentram dan damai, ke suatu tempat yang saya belum tahu. Misalnya saya contohkan, Venta dari mana? Katoni. Bagaimana Tuhan katakan Venta tinggalkan Katoni ke TTS? Pasti pikiran bahaya. Di TTS saya ketemu siapa, makan apa, di sana orang baik-baik kan? Pikiran itu muncul kan? Ya. Di sana saya diterima atau tidak? Jangan-jangan orang pikir saya datang ini mau habiskan mereka. Pikiran. Ternyata Abraham hanya tahan saja. Tuhan bilang apa? Pergi, tinggalkan daerahmu, pergi ke negeri. 3 janji Allah kepada Abraham, yaitu Abraham akan menjadi berkat, dia akan menemui tanah yang berlimpah susu dan madu, dan dia akan memiliki keturunan yang banyak. Itu 3 janji Allah kepada Abraham. Berkat, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Yang kedua, tanah yang berlimpah susu dan madu. Yang ketiga, keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan dalam kekuatan dan kuasanya hadir secara pribadi menyapa Abraham dan mengutusnya menjadi orang pilihan. Kita lihat dari 3 perikop yang kita sudah dalami, ada 2 tokoh, yaitu Musa dan Abraham dan Musa. Keduanya merupakan tokoh-tokoh penting dalam perjanjian lama yang memiliki peran penting dan peran sentral. Mereka bukan hanya mewakili pribadi, tapi mereka membawa Israel kedua dan ketiga. Berikut perikop yang keempat. Perikop ini berisi tentang firman yang menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah hadir nyata dalam putranya Yesus Kristus yang datang sebagai manusia untuk membawa misi pembebasan bagi umat manusia. Setelah kita membaca perikop-perikop rujukan untuk melihat tentang
bagaimana Allah menyatakan dirinya. Kini kita akan dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan kelompok untuk didiskusikan. Sudah? Siapa yang belum? Masih berapa yang belum? 1, 2, 3, 4. Ayo Ustaz, ayo. Lebih semangat tadi. Perkenalkan, nama saya Maria Luciana Bere, biasa dipanggil Tia. Saya utusan dari kelompok 2 dan saya akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. 4. Bagaimana Allah menyatakan diri? Tuhan menampakkan diri dan juga tulis Allah yang keras asal sekian dari pertanyaan. Kita beri aplaus untuk sekali lagi. Kita akan lihat pertama, sebelum sabda Allah itu tertulis. Sabda Allah masih merupakan ini. Allah baru menyatakan ini. Allah menyatakan diri dulu yang pertama, atau Allah mengkomunikasikan dirinya sebelum manusia tulis. Atau dengan kata lain, kitab suci itu terbentuk melalui pendengaran orang. Orang itu yang kita sebut penulis kitab suci. Dia dengar dulu. Dia dengar siapa omong. Coba dia dengar siapa omong. Tuhan bicara. Dia dengar Tuhan bicara. Dia tangkap. Tuhan bicara, dia tangkap. Kemudian dia tangkap, dia olah. Dia olah di mana? Dia olah di pikiran. Dia timbang di hati. Lalu kedua, di hati. Jadi kamu melihat kitab suci itu dia turun dari Tuhan dalam bentuk bicara. Tuhan bicara. Tuhan menyatakan diri, Tuhan menampakkan diri. Lalu manusia lihat, dengar, dia merasakan, dia bawa ke pikiran, dia turun ke sini, lalu dia tulis. Lalu kita baca. Jadi ini akumulasi dari sebuah gerak penulisan. Sejarah pernyataan diri Allah kepada manusia diawali sejak kisah penciptaan manusia pertama, ketika Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Di antara semua ciptaan itu, manusialah yang paling istimewa. Dan sejarah ini berlanjut ketika Allah memilih tokoh-tokoh atau orang-orang pentingnya untuk menjadi penyambung lidah Allah kepada manusia. Misalnya Abraham, Musa, Daud, Nuh, dan tokoh-tokoh perjanjian lama lainnya. Dan puncak dari seluruh pernyataan diri Allah itu ialah Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Tujuan dari Allah menyatakan dirinya, Allah mau menunjukkan bahwa Ia sungguh mencintai manusia dan Ia menghendaki supaya semua manusia mengalami keselamatan dan tidak ada yang binasa. Dengan demikian, setelah kita menyadari bahwa Allah menyatakan diri kepada kita, kita sebagai manusia juga harus terus saling mencintai dalam semua situasi hidup kita.
Itulah intisari dari kurikulum berbasis cinta. Dua gambar yang bisa Anda lihat adalah gambar kitab suci dalam bentuk tulisan tangan manusia. Gambar pertama menunjukkan bahwa kitab suci ditulis oleh tangan manusia di papirus. Papirus sendiri adalah sejenis tanaman yang kemudian diambil dan dijemur, disatukan untuk kemudian ditulis teks kitab suci. Sedangkan gambar kedua menunjukkan perkamen atau kulit hewan yang dikeringkan untuk kemudian di atasnya ditulis kitab suci. Kesimpulan untuk kita bahwa kitab suci adalah sabda Allah yang ditulis dalam bahasa manusia, tetapi dengan ilham dari Roh Kudus. Yang kedua, kitab suci adalah sumber iman gereja. Kitab suci bukan buku yang sekali jadi, melainkan melalui proses dan tahap yang panjang, dimulai dari prakarsa Allah yang mau menyatakan dirinya. Sejarah pernyataan diri Allah dimulai dari kisah penciptaan, dan Allah menyatakan dirinya lewat tanda-tanda alam, orang-orang tertentu, dan puncaknya pada putranya Yesus Kristus. Tugas untuk kita, tulislah sebuah doa yang mengungkapkan doa syukur atas tindakan Allah yang menyatakan dirinya berdasarkan perikop Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Petunjuk untuk kamu, susunlah doa dengan kriteria sebagai berikut. Struktur doa yang benar, yang berisi syukur, pujian, dan permohonan. Isi doa disesuaikan dengan tema dan teks kitab suci yang ditentukan. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan jelas dan sesuai dengan tata bahasa yang baku. Melalui sabdamu, perkenankan kami untuk semakin memahami makna perkataan dirimu dalam setiap pengalaman hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.